di mana 12 murid Yesus, di mana keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Amin. Kalau orang menyebut Yesus Nabi ada, kalau orang menyebut Yesus Rabi ada. Di mana orang yang menyebut Yesus Al-Amin, di mana? Kalau Nabi Muhammad diakui loh oleh orang-orang kafir. Mr. X, Mr. X, berkah selalu Mr. X. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Mudah-mudahan Mr. X masuk surga Firdaus. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Jangan makan Anda. Ini waktu saya kok. Iya udah, jawab. Ya ini saya, ya lu diam. Gua aja tadi diamin. Nah teman-teman, kalau Yesus itu nggak waras atau gila, itu keluarganya sendiri yang bilang, bukan aku loh ya. Kau tadi memframing aku. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang dengan hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini kaum keluarganya Yesus menganggap Yesus gila. Sekarang di mana Nabi Muhammad disebut gila oleh kaum keluarganya? Nggak ada. Dan kamu itu RK fatal banget teman-teman ya. Yesus itu ternyata dibangkitkan oleh Onkelos. Ini tanggapan orang Yahudi di dalam Gitin 57a. Kita buka teman-teman ya. Nih. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan siapa? Membangkitkan Yesus orang Nazaret. Ternyata yang membangkitkan Yesus dari orang Nazaret itu ternyata adalah Onkelos dari kubur melalui ilmu hitam. Jeder kan. Ya, bukan hanya itu teman-teman ya. Jadi ceritanya nih, kalau kita baca cerita ini, jadi Onkelos itu pergi ke kubur Yesus. Nih. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam nih. Ini data dari Yahudi ya, Gitin 57a. Sekarang ternyata Yesus dihukum oleh Onkelos ketika dia dibangkitkan. Dihukum dengan apa? Dibakar di dalam kotoran yang mendidih. Nih. Ya, Yesus ini nih teman-teman ya. Mana ini? Oke lah, nggak bisa di ini. Nih teman-teman nih, kita lihat nih. Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih. Tuh, Yesus dihukum dengan kotoran yang mendidih di dalam neraka. Seperti yang dikatakan sang guru, siapapun yang molok-molok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran manusia yang mendidih. Tuh, Yesusmu menurut orang Yahudi digoreng di dalam neraka, digodok dalam neraka dengan kotoran yang mendidih. Bahkan Yesusmu dibangkitkan itu bukan oleh Yahweh. Ya, Yesus dibangkitkan itu oleh Onkelos. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Itu tanggapan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Yesus itu dibangkitkan dengan ilmu hitam dan dibakar di neraka dengan kotoran manusia yang panas. Itu ada loh di dalam Torat CB Alfe. Tetapi ketika Nabi Muhammad itu diakui sebagai orang yang jujur, diakui sebagai orang yang amanah, hadisnya cukup jelas dan cukup sempurna loh tentang itu. Nih saya tunjukkan lagi. Si RK ini nggak ada ilmu. Nih, paling baik akhlaknya, ya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya kan, bicaranya paling lembut waktaknya, paling suci jiwanya, paling dermawan, ya, menempati janji serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Ada hadisnya. Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir. Jeder. Sekarang Yesus malah dituduh direbus di dalam neraka dengan kotoran manusia. Itu loh, ada di dalam Talmud Gitin 57a. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan semacam itu. Oke lah, RK kalah debat, kalah PK. Saya sudahi saja karena percuma. Dari tadi nggak dijawab. Ya. Oke teman-teman, makasih ya. Gak ada jawaban teman-teman. Bubuk. Gila lagi tuh. Kayaknya lagi makan narkoba si RK ini ya. Ditanya apa